action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hilatul Aspa dengan NIM 20922299 dari kelas ABIS 10. Dengan adanya video ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Jamilah SAB MAB, yaitu dengan mempresentasikan poster yang telah saya buat sebelumnya dengan judul 5 tips sukses berkomunikasi efektif dengan tim. Selamat menyaksikan. Sebelum mempresentasikan mengenai poster saya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah sebuah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pendapat dari suatu individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai poster saya yang berjudul dengan 5 tips sukses berkomunikasi efektif dengan tim. Yang pertama, jadi pendengar aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan rasa hormat kepada pembicara, dan membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan diterima dengan benar. Hal ini juga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan terbuka untuk berbicara. Pendengaran aktif melibatkan lebih dari sekedar mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Ini juga mencakup memahami makna yang lebih dalam dari pesan, merespon isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh, serta menghindari gangguan selama percakapan. Dengan mendengarkan aktif, anggota tim merasa dihargai, yang dapat memperkuat hubungan interpersonal dan meningkatkan kualitas kerjasama. Kedua, berikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang baik tidak hanya menunjukkan bahwa seseorang memperhatikan, tetapi membantu anggota tim memahami kekuatan mereka dan area yang perlu diperbaiki, sehingga dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Umpan balik ini sebaiknya diberikan dengan cara yang mendukung, menggunakan bahasa yang positif, dan diberikan secara tepat waktu agar dapat langsung diterapkan. Ketika anggota tim menerima umpan balik yang membangun, mereka akan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri dan hasil kerja mereka. Ketiga, dorong diskusi terbuka. Dengan mendorong diskusi terbuka, dapat menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman untuk berbicara dan berbagi ide mereka. Ini penting untuk inovasi dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Diskusi terbuka memungkinkan tim untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan solusi tanpa takut dihakimi. Suasana keterbukaan ini juga membantu tim untuk berpikir lebih kreatif karena mereka tahu bahwa setiap ide akan dihargai. Mendorong diskusi terbuka bisa dilakukan dengan menciptakan budaya di mana semua anggota tim didorong untuk berbicara, sehingga setiap orang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Keempat, hargai pendapat yang berbeda. Dalam berkomunikasi dalam tim, menghargai keragaman pemikiran membantu mencegah konflik dan memperkaya diskusi
yang pada akhirnya dapat mengarah pada keputusan yang lebih baik dan adil. Menghargai pendapat yang berbeda juga menunjukkan bahwa setiap anggota tim memiliki perspektif yang penting, meskipun terkadang tidak sejalan dengan mayoritas. Ketika setiap sudut pandang diperhatikan, tim dapat mempertimbangkan lebih banyak faktor sebelum membuat keputusan yang bisa mengurangi potensi kesalahan atau keputusan yang tidak adil. Yang terakhir, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Komunikasi dengan bahasa yang jelas memastikan bahwa semua anggota tim memahami instruksi, tujuan, dan harapan dengan baik, sehingga mengurangi potensi miskomunikasi. Bahasa yang sederhana dan langsung memudahkan penerimaan pesan oleh seluruh anggota tim tanpa kebingungan. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami juga dapat membantu mempercepat proses kerja dan memastikan bahwa setiap orang berada di jalur yang sama.